Mazmur ya, aku takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tokatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, thank you Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Bapak, kami bisa hari ini beribadah pada Engkau ya Bapak. Kami selalu juga mengucap syukur Bapak akan semua hal yang Engkau beri dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Berkat-Mu selalu melimpah hidup kami ya Bapak. Tuhan, pagi ini kami mau fokus untuk bisa memuji menyembah Engkau Tuhan, dan kami juga mau Bapak menyelidiki sebagian dari firman-Mu ya Bapak, untuk kami bisa terapkan dalam setiap kehidupan ya Tuhan. Pimpin acara ibadah kami Bapak dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapak, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu saja Bapak. Salam selamat pagi Bapak Ibu. Ada semangat pagi hari ini. Saya mengajak kita, mari kita datang di hadapan Tuhan sama-sama. Kita mau dalam hadiratan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saya mengundang Ibu berdiri. Tuhan, biar menjadi kerinduan hati kami saat ini. Mengikut Engkau seumur hidup kami. Membantu kami semakin dekat. Mari ada pujian ini karena anugerah. Bukan karena kuat, bukan mari bawa hati, menyembahku, semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Yesus, kesudahan hati, berapa semua aku sekali mari kita muliakan Tuhan sama-sama. Kita ini semua tenang. Mari kita
Mari kita bersyukur sama-sama. Tapi kita sangat semangat mau datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Karena sebentar lagi juga kita akan mendengar firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang memberkati kehidupan kita setiap pribadi yang di tempat ini. Amin. Namun sebelumnya, satu pujian semua untuk Tuhan. Tapi saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita berikan salam kiri kanan kita. Mari kita kasih semangat kiri kanan kita.
Baik, Bapak Ibu, mari silakan kembali ke tempat duduk kita. Karena nanti setelah ibadah kita punya fellowship yang lebih banyak lagi. Nanti di lantai bawah kita bisa teruskan lagi ya fellowshipnya. Oke, satu pujian semua untuk Tuhan. Mari kita bersorak untuk Yesus kita yang sangat luar biasa. Karena Dia adalah pahlawan hidup kita. Amin. Amin. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Saat ini kami bersemangat memuji Engkau. Wow, luar biasa ya. Mari kita berikan applause buat tim song ministry kita.
yang sudah membantu kita untuk bisa memuji Tuhan bersama-sama. Wah, semangat banget ya hari ini ya. Saya juga ikut semangatnya ya. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih. Ya, ini ketiga kalinya saya datang dan sambutannya luar biasa. Ya, semalam kita juga ngobrol sampai jam berapa ya? Sampai jam 10 ya. Sampai jam 10 tidak kenal lelah untuk menyambut kami yang dari Jakarta. Ya, hari ini saya bersyukur bisa membawa istri dan anak-anak. Ya, kalau nggak salah yang pertama kita bawa istri dan anak-anak. Kemarin hanya single-single ya, tapi hari ini bisa bawa istri dan anak ya, sembari liburan ya dengan ketemu setiap dari kita. Semangat pagi hari ini untuk bisa mendengar firman Tuhan. Amin ya. Dan kita belajar hal yang baru bulan ini. Saya tahu bulan yang lalu kita belajar untuk bisa memberitakan firman ya, untuk bisa save the lost ya, bagaimana kita bisa membantu orang-orang di luaran sana yang nggak punya hubungan sama Tuhan. Dan bulan ini kita belajar dari Yohanes 21 ayat yang ke-15 ya, tapi sebelum itu mari kita satukan hati dan kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang lagi Tuhan, kami boleh memuji Engkau dengan hati kami, kami boleh mendengarkan firman Engkau Tuhan. Ini satu privilege sekali lagi Tuhan dalam kehidupan kami, biarlah firman Engkau senantiasa membentuk hati kami, menumbuhkan kami, memberikan keyakinan yang lebih lagi Tuhan, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Bantu saya secara pribadi Tuhan yang memberitakan firman, yang sharing akan firman Engkau, biarlah apa yang boleh saya katakan ini semua hanya berasal daripada Engkau. Sertai Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semuanya hanya untuk memuliakan nama Engkau semata Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semangat dengan tema yang baru ya, kita di Yohanes 21 ayat yang ke-15. Oh iya, salah ya. Oke, ini adalah tema kita ya. Di situ dikatakan sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya, kita tahu ayat ini ya, sebelum peristiwa ini adalah terjadi ketika Tuhan Yesus bangkit. Betul ya, hari ketiga bangkit, lalu Tuhan Yesus mulai bertemu dengan murid-muridnya. Pertama dengan Maria Magdalena, mulai lagi ketemu dengan murid-muridnya, dan yang terakhir bertemu dengan Simon Petrus atau Simon. Ini hal yang saya waktu siapin khotbah pada pagi hari ini, saya sampai apa hal yang saya perlu bicarakan. Tapi waktu baca dari ayat ini buat saya sangat terkagum bagaimana Tuhan kita, atau kita biasa bicara tentang iya Tuhan mau punya hubungan sama kita. Tuhan mau punya hubungan sama kita. Tapi dari ayat inilah kita bisa belajar bagaimana Tuhan punya hubungan dengan Petrus atau Simon Petrus. Ya, setelah perjalanan yang panjang. Nah, judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah Renewal Relationship. Ya, kita tahu Tuhan sendiri dengan Petrus itu perjalanannya luar biasa panjang ya. Ada masa di mana Petrus mulai tidak beriman. Ada masa di mana Petrus mulai keluar dari kapal, tapi ternyata tenggelam dan ditolong oleh Tuhan Yesus juga. Ada di mana masa di mana Petrus menyaksikan bahwa Tuhan Yesus membuat mukjizat. Dari berapa roti 3 ikan? 5 roti 3 ikan ya. Lalu dibuat 2 ikan, oh berarti masih fokus ya. 5 roti dan 2 ikan. Dari situ bisa 5.000 orang bisa makan sama-sama pada saat itu. Dan Petrus menyaksikan hal itu. Lalu terjadilah ada masa di mana Petrus pun akhirnya menyangkal Tuhan, betul ya? Dan hari ini saya pengen sharing bagaimana perjalanan relationship antara Tuhan dengan Petrus. Ya, kita kalau lihat di Yohanes 21. Di situ dikatakan, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus,
Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid-murid yang lain. Dan Simon Petrus berkata kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan," kata mereka kepadanya. Kami pergi juga dengan engkau." Mereka mengangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus, mereka tahu bahwa Tuhan Yesus dikuburkan, ya setelah disalib, mereka ya udahlah, Petrus mau jadi nelayan lagi, menangkap ikan. Ya balik lagi dengan profesi yang awalnya. Ya nggak sengaja, dan teman-temannya ikut mereka. Ya sudahlah, aku juga nggak tahu mau ngapain, ya sudah kita ngelaut aja. Begitu dilempar jalannya, mereka nggak dapat ikan. Ya, terus apa yang terjadi lagi? Di Yohanes 21 ayat 4 sampai 8 dikatakan, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Tetapi Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka dia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan itu. Waktu kejadian ini kita jadi ingat, pertama kali Petrus bertemu dengan Yesus. Ini pun kejadian yang sama. Masih ingat? Waktu Petrus, Simon berada melakukan hal yang sama. Dia menjala ikan. Wah, nggak dapat semalam-malaman. Dia mulai, dia lihat, ada guru yang ngajar di daratan. Ya, lalu dia mulai ke pinggir. Saya ada nonton satu film, kalau kalian nonton, judulnya The Chosen. Ya, itu juga menceritakan awal pertemuan Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Ya, di situ diceritakan, memang ini ada satu film ya. Di situ diceritakan Simon Petrus tidak bisa membayar pajaknya ke pemerintahan Roma, dan hari itu kalau nggak dapat ikannya, Petrus akan dipenjarakan. Tapi ketika dia ketemu Yesus, dia sudah awalnya, saya udah jala dari tadi aja udah nggak dapat, masa Tuhan masa suruh jala lagi? Akhirnya dia mau ikutin Tuhan. Dan dia dapat ikan yang luar biasa. Bayangkan, setelah Tuhan bangkit dan menampakkan diri ke murid-muridnya, terutama ke Simon, Simon mengalami kejadian pertama kali bertemu dengan Tuhan. Kejadian yang sama, menangkap ikan, akhirnya Tuhan bilang jala, dan Simon dapat ikan yang luar biasa. Ya, apa yang sebenarnya Tuhan mau inginkan? Apa yang Tuhan mau inginkan sebetulnya? Ya, Tuhan mau punya relationship lagi mengingatkan lagi. Ini loh, pertama kali kamu ketemu dengan saya. Apa yang terjadi? Ya, hari ini sama juga kita menjadi murid Yesus. Oke, ini ada lanjutannya. Ya, Yohanes 21 ayat 9 sampai 11. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepadanya, "Bawalah sarapan ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Wow, luar biasa ya. Apa yang Tuhan lakukan buat Simon Petrus? Apa hal yang sebenarnya Tuhan mau bangun dari Simon Petrus? Tuhan mau balikin relationship dengan Simon sendiri. Ini loh, waktu pertama kali kamu ikut saya. Ini loh, waktu pertama kali kamu mengenal saya di awal. Setelah perjalanan yang begitu panjang, waktu ada penolakan, ada penyangkalan terhadap Yesus. Tapi Tuhan datang bukan untuk menghukum Petrus, tapi Tuhan mengingatkan kejadian di mana awal
Petrus bertemu dengan Tuhan. Poin saya yang pertama adalah remember your first calling. Masih ingat gak awal kita dipanggil Tuhan? Masih ingat gak awal-awal kita mau ngikutin Tuhan? Ya, kita sangat antusias dengan Tuhan. Ya, kita sangat betul-betul dipanggil pada saat itu. Iya ya, kita mau mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Masih ingat gak? Nah, saya gambarkan seperti ini. Kenapa pernikahan itu ada foto? Ya, kita yang menikah tahu ya. Waktu menikah kita foto. Bukan untuk memenuhi bingkai foto di rumah, bukan itu ya. Bukan untuk menambah-nambah biaya supaya jadi keren. Nah, saya rasa bukan itu juga. Tapi bagaimana kita mengingat komitmen awal kita dengan pernikahan kita. Bagaimana kita mengingat perjalanan pernikahan kita. Inilah foto yang kita akan ingat. Waktu ada masalah, kita akan lihat fotonya. Wah, dulu ya, akhirnya melewati tes. Ya, bayangkan kita melihat foto pernikahan kita bisa melihat perjalanan yang Tuhan bisa berikan dalam kehidupan kita, dan itu jadi komitmen kita senantiasa. Ya, masih ingat kita masih ada yang menikah di sini foto, kalian pernah lihat? Kapan terakhir kalian lihat? Ya, saya juga jarang sebetulnya, tapi momen-momen itu saya nggak pernah lupa. Jadi kita taruh satu di kamar, supaya kita bisa selalu senantiasa ingat bahwa momen-momen yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Bayangkan dalam pernikahan kita pun bisa mengingat momen yang luar biasa. Dan Tuhan juga sama. Waktu Tuhan kembali lagi, setelah Tuhan bangkit, momen pertama yang dia mau ingat adalah momen pertama kali kita luar Gak jalan slide-nya. Ada quote mengatakan, karena pernikahan itu bukan hanya soal cinta. Ada yang lebih penting dari sekedar cinta. It's all about faith, teamwork, and commitment. Aku tahu cinta itu penting, tapi nggak ada yang tahu bentuk cinta itu sendiri tanpa tiga hal ini. Oh, ini nggak tahu yang nulis siapa. Ya, saya juga nyarinya, cari-cari yang nulis siapa, nggak ada. Tapi menurut saya betul. Ya, bukan hanya soal cinta, tapi ada komitmen, ada kerjasama juga di sana. Kita bisa bayangkan ya, kalau kita yang menikah, ada begitu banyak hal yang momen-momen yang kita lewati sama-sama. Yang kalian lewati maksudnya. Iya ya. Maksudnya kalian pasangan istri itu ya. Kalian lewati sama-sama. Ya, ada masa di mana mungkin kalian mengalami hal-hal yang sulit untuk dilewati. Tapi waktu kalian lewati itu semua, kalian akan lihat bahwa wow, Tuhan itu bekerja luar biasa. Sama halnya waktu kita, baik kita yang single, jangan khawatir. Saya kan belum menikah. Momen apa dengan pasangan? Ya belum ada, betul ya. Kita masih single. Tapi waktu pertama kali kita mau mencari Tuhan dengan segenap hati, kalian masih ingat gak hati yang membara buat Tuhan? Kalian masih ingat gak apapun Tuhan yang kamu mau, aku mau lakukan? Masih ingat gak momen-momen seperti itu? Masih ingat gak waktu kamu Firman bilang kamu mengasihi satu dengan yang lain? Lalu kita, pokoknya buat Tuhan aku mau mengasihi satu dengan yang lain. Masih ingat gak poin-poin ini? Mencari Tuhan dengan segenap hati. Karena kita mau betul-betul mencari Tuhan. Kita mau taat sama firman Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu inilah panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak mau peduli apapun masalahnya. Yang penting gua mau cari Tuhan. Ya, pada saat itu kita mau mengasihi. Ya, kita tiba-tiba kita mudah untuk bisa mengasihi. Kenapa? Karena kita lihat firman Tuhan bahwa kita perlu mengasihi satu dengan yang lain. Lalu kita jadi memperhatikan dan mendorong orang di dalam kasih. Kita mulai bisa mengaku dosa kita. Kenapa? Karena panggilan awal kita sama Tuhan. Ya, kerinduan kita sama Tuhan yang mengubahkan kita. Ya, bahkan kalau kita orang yang susah untuk bisa merendahkan diri dengan satu dengan yang lain, kita mau merendahkan diri satu dengan yang lain. Kenapa? Karena ini panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Masih ingat nggak masa-masa itu? Tiba-tiba kita bisa mengampuni. Kita mau mengampuni satu dengan yang lain. Ketika Tuhan panggil kita di awal, masih ingat nggak hal-hal ini?
yang kita pernah lakukan. Mungkin nggak semua ya, tapi ada salah satu yang buat kamu semakin amazed. Oh iya ya, waktu kamu dipanggil Tuhan, ya inilah yang saya lakukan. Masih ada menyangkal diri mikul salib. Kita mau hidup seperti gambarannya Kristus. Ya melakukan pekerjaan seperti apa yang Tuhan lakukan. Waktu kita saat teduh, ya Tuhan semangat, wah iya ya, kita perlu membantu orang lain di luar sana untuk bisa mengenal Tuhan. Dan panggilan awal kita tergerak untuk melakukan hal yang sama. Kita jadi penurut-penurut Tuhan. Kita lihat orang lain bukan seteru kita. Kita lihat brother sister kita lihat ada kebutuhan apa di sana dan kita isi di sana. Masih ingat nggak masa-masa itu? Masa-masa di mana kamu sangat dekat dengan Tuhan. Masa di mana kamu akan melihat kedekatan kamu dengan Tuhan. Masa di mana Tuhan panggil kamu secara personal. Ini yang Tuhan sedang ingatkan lagi dengan Simon Petrus. Dan saya percaya ini yang Tuhan juga mau ingatkan kepada kita semua. Masih ingat ya panggilan awal kamu kepada Tuhan? Tanpa kita dipanggil Tuhan, kita jadi manusia-manusia yang apa yang kita mau. Betul ya? Yang penting apa yang gue mau aja, yang saya mau aja yang saya lakukan. Tapi waktu panggilan kita dengan Tuhan, itu mengubahkan kita hari ini. Masih ingat nggak masa-masa itu? Kalau Tuhan mau flashback Simon untuk mengingat masa-masa itu, Tuhan juga lagi awal hati kita betul-betul kita taruh buat Tuhan. Awal hati kita betul-betul mau seturut dengan gambarannya Tuhan. Amin. Ya, inilah poin saya yang pertama. Mari kita ingat-ingat lagi masa-masa itu. Kalau kita yang menikah, kalian ingat-ingat lagi waktu pertama kali. Ya, nggak boleh pun kalian lirik-lirik, betul ya? Kalau bisa deket-deket terus tiap hari. Kalau bisa perhatian terus tiap hari. Kita nggak begitu. Saya waktu itu diomelin sama istri saya. Kalau kalian tahu di Jakarta, kita ada malam buka, gitu kan? Ada apa namanya donor darah. Saya nggak tahu begitu dulu. Ada istri saya waktu itu, ya waktu kita masih single ya. Bro, antri dong bro. Wah, saya ego saya naik. Siapa ini? Gitu ya. Ternyata waktu saya di chat dating pertama saya dengan istri saya. Wah, itu luar biasa. Tapi perjalanan sampai akhirnya Tuhan memperhatikan kita. Dan saya secara pribadi saya sangat bersyukur kalau hari ini kita bisa menikah dan karunia dua anak yang luar biasa. Ya, saya tahu kalau saya belum tentu bisa melayani. Di awal waktu saya bilang ada kesempatan waktu itu ya, awalnya saya nggak nyangka karena dari pembicaraan kita juga ada ya melayani ya. Ya. Kalau melayani bukan banyak penyesuaian kita Tuhan mau kita bertumbuh dalam bahkan dalam keadaan kalau saya mengingat masa-masa itu saya mengingat bagaimana Tuhan bekerja. Saya masih ingat awal pertama kali Tuhan sebagai murid dia. Belakang saya adalah rohania uang adalah Tuhan saya.
tahu Pak Muksin nih, Pak Muksin kenal baik. Karena saya tadi kalau Pak Muksin. Saya tadi 2 kali. Bayangin, sudah selesai. Tadi lagi dari awal lagi. Pulang. Ya, semua hampir saya coba. Sampai satu waktu. Benar-benar panggil saya pada saat itu. Ketika saya belajar tentang kematian Tuhan dari saya, itulah yang menjadi. Itu yang membuat saya pulang, saya bilang, siapa saya? Orang berdosa kayak saya, itu Tuhan mau panggil saya menjadi murid kita. Itu yang buat saya terganggu setiap malam. Setelah belajar, pulang memperlukan siapa saya? Kenapa Tuhan mau saya jadi murid? Kenal juga enggak, apalagi mau berkorban buat saya. Itulah awal dimana betul-betul komitmen. Setelah itu saya bilang, saya itu seperti gelang kosong gitu. Kalau bagian ini kenal Firun ya, ada yang kenal Firun ya, bilang Firun. Karena Firun waktu itu juga bantu saya untuk bisa mengenal Tuhan. Saya seperti gelang kosong. Kalau kamu isi racun, saya akan minum racun itu. Itu saat pertama saya betul-betul merasa bahwa Tuhan panggil saya. Itu saat pertama panggilan Tuhan. Itu berarti dalam kehidupan saya. Tiba-tiba hidup saya mulai berubah mencari Tuhan. Pergumulan dosa saya selama puluhan tahun. Setelah ada suatu saat saya ternyata dari pengenalan saya dengan Tuhan buat saya. Itulah awal di mana Tuhan panggil saya. Berjalannya waktu 2011 sampai dengan hari ini. Berarti 2011 sampai 2012. 12 tahun. Saya biasa mengingat ada saatnya saya panggil. Tuhan kok membentuk hati kau gak gampang. Waktu saya mengalami itu semua, saya ingat masa-masa di mana Tuhan panggil saya. Saya masih ingat saya mau berusaha. Itu buat saya terus panggilan Tuhan. Sama kali dengan saya. Hari ini saya mau tanya dengan kita. Ingat ya? Kita Tuhan panggil saya dari kita. Saya percaya panggilan itu bukan hanya sama seperti Petrus semuanya. Setiap kita punya panggilan yang berbeda-beda. Momen yang berbeda-beda. Kejadian yang berbeda-beda. Tapi tujuannya satu. Tuhan mau punya hubungan. Tuhan mau punya relationship dengan kita. Secara personal, satu demi satu. Setiap dari kita. Masih ingat gak masalahnya? Masih ingat gak waktu kamu betul-betul aku mencari itu? Mau nggak kamu dibantu? Ya, saya mau dibantu. Kamu berjuang. Lalu yang terjadi apa lagi? Yohanes 21 ayat 12. Nah, lanjut ya. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa dia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikan kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Apa yang terjadi? Ingat tentang berapa roti, berapa ikan? 3 ikan ya? Oh, 2 ikan ya. Nanti fokus lagi ya. 5 roti, 2 ikan. Kenapa Tuhan mengambil momen itu? Tidak tahu juga. Tapi mungkin ini adalah momen di mana Petrus kagum bagaimana Tuhan bekerja dengan dia. Mungkin ini momen buat Petrus adalah momen yang dia tidak pernah lupakan. Bagaimana bisa Tuhan dalam kehidupan dia. Karena ada begitu banyak perjalanan Petrus dengan Tuhan Yesus, betul ya. Mujizat terjadi. Tapi inilah momen di mana Tuhan mau mengingatkan masa itu.
Dan momen pada saat mereka bawa ikan, ini loh yang terjadi. Ya. Apa yang terjadi? Yohanes 11 dan dikatakan padamu, kalau kau percaya, Tuhan bersama saya, Tuhan mau membawa hal yang kamu rasa tidak mungkin, tapi bisa terjadi. Ada bantu orang, kadang-kadang itu tidak gimana. Ya, tidak. Hal yang sama. Kita bukan awal waktu kita enggak sebagai orang Kristen, mungkin kita nggak taat. Waktu kita mau taat dan kita bisa taat, bukankah itu mujizat yang terjadi? Waktu kita nggak bisa mengampuni orang lain dan waktu kita mencari Tuhan, lalu kita bisa mengampuni orang lain, bukankah itu mujizat? Waktu kita nggak bisa mengasihi, lalu kita kenal Tuhan, kita panggil oleh Tuhan, lalu kita bisa mengasihi, bukankah itu adalah mujizat sebetulnya? Seringkali kita lihat miracle itu lebih kepada hal-hal terjadi di luar sana, hal-hal yang luar biasa, kejadian yang luar biasa, mengubahkan kehidupan kita. Tapi hal kecil yang kita lakukan, bukankah itu adalah miracle? Makin banyak saya ketemu orang, kita belajar Alkitab, makin banyak saya bertemu dengan orang-orang yang sebetulnya dengan kekuatan mereka nggak bisa mengikuti firman Tuhan. Lalu mereka bilang standarnya firman Tuhan terlalu tinggi. Mereka ada di bawah, bukan karena standarnya terlalu tinggi, tapi mereka nggak mau menghidupi bersama Tuhan. Dan akhirnya mereka melihat standar yang tinggi, hubungan mereka nggak bangun dengan Tuhan. Lalu akhirnya lebih daripada standar mereka, merasa standar, tapi hubungannya nggak terbangun. Bayangkan dengan perjalanannya Petrus, Tuhan di awal tidak bilang, "Hei, kamu awalnya mau ngikutin aku, kenapa kamu lakukan?" Tuhan tidak lakukan itu. Tuhan mengingatkan memori-memori awal kamu pertama kali bertemu. Ini loh yang terjadi. Sama hal ini dengan kehidupan kita. Hal yang selama ini kita nggak bisa mengasihi orang, kita bisa mengasihi. Kita nggak bisa mengaku dosa. Siapa hari ini kita mengaku, kita nggak mau mengaku dosa kita. Ngapain ya? Saya akan jelek. Waktu kita panggil kita jadi. Bukankah itu adalah satu miracle yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita nggak pernah dulu bayangkan dan Tuhan bisa bawa sampai hari ini. Mengampuni orang lain, jadi penurut buat Tuhan. Kita dapat hati yang baru dari Tuhan. Bukan kita sebelumnya. Dan hari ini kita berubah karena miracle-nya Tuhan. Saya percaya ada banyak mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Selain dari betul ya, kita berdua mengalami begitu banyak momen-momen yang Tuhan Tuhan bantu kita dengan luar biasa. Oh, tes. Halo. Ada ya? Oh, ada suaranya ya? Oke. Ya, begitu banyak yang Tuhan berikan berkat, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Ya, itu adalah miracle-nya Tuhan. Tapi hari ini saya nggak mau fokus dengan hal-hal itu. Kenapa? Itu bagian yang Tuhan lakukan.
Tapi waktu Tuhan ubahkan hidup kita, itu pun miracle dalam kehidupan kita. Masih nggak kita mengingat miracle Tuhan? Hal-hal yang mungkin kecil buat kita, tapi ini nggak mungkin sebetulnya sebelumnya kalau kita nggak bisa lakukan itu. Tapi dengan Tuhan, hari ini kita bisa lakukan itu. Dengan Tuhan kita bisa melewati masa-masa itu yang tak gampang. Masih nggak kita mengingat miracle dalam kehidupan kita? Ya, kadang kita sebagai seorang Kristen kita hanya fokus kepada kalau menghadapi masalah Tuhan lewatkan itu miracle-nya. Apa kejadian-kejadian yang Tuhan menyembuhkan orang sakit itu miracle-nya, bro. Tapi kita lupa bahwa miracle yang Tuhan mau bangun adalah miracle dalam kehidupan kita. Hal yang kita nggak bisa lewatkan. Karakter kita yang tidak bertumbuh. Ketika kita mengenal Tuhan, kita berubah. Itu adalah miracle yang sebenarnya. Yang Tuhan mau. Kenapa? Karena dari situ kita terbangun relationship kita sama Tuhan. Betul ya? Waktu kita nggak bisa mengasihi, tiba-tiba kita bisa mengasihi. Kamu amazed nggak? Kita akan lihat, wah Tuhan luar biasa, Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Relationship kamu terbangun dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau senantiasa kita ingat. Waktu pertama Tuhan bawa ketemu dengan Petrus, dia mengingat awal pertama kali, ini loh yang terjadi. Lalu Tuhan lihat tentang miracle. Hal-hal apa yang awalnya nggak mungkin terjadi. Dan itu yang Tuhan ingatkan dengan Petrus. Hari ini sama juga dengan kita. Saya mau ngajak kita juga merenung. Ingat kembali miracle-miracle yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Karakter yang terus Tuhan tumbuhkan dalam kehidupan kita. Saya bukan orang yang mudah untuk mengasihi. Saya bukan orang yang mudah, saya orang yang emosional sebetulnya. Kalau kalian lihat wajahnya kok kayaknya orangnya sabar gitu ya. Tapi di balik itu saya punya emosi yang lumayan mengganggu orang lain sebetulnya. Karena saya masih ingat pertama kali saya diminta untuk bisa membantu beberapa orang. Saya pulang ke istri saya bilang ini nggak pantas, ini nggak boleh nih jadi murid Yesus seperti ini, saya bilang. Pindahin aja. Lu kata-kata saya begitu. Ya, ada grup kecil saya. Setiap kali saya bawain grup kecil, saya bisa marah-marah di sana. Apa nggak lakukan ini? Apa halnya ini? Wah, itu otoriter. Itu saya. Tapi waktu mengingat bagaimana Tuhan mengubahkan hidup saya mulai berubah. Sedikit demi sedikit Tuhan mulai ubah hati saya. Ada pertanyaan, ada ayat yang bagus yang saya berasa menusuk sangat buat saya. Perlakukan orang lain seperti kamu memperlakukan diri kamu. Itu saya, apakah saya mau diperlakukan seperti itu? Pertanyaan itu buat saya. Dan itulah salah satu miracle yang Tuhan ubahkan dalam kehidupan saya. Saya juga bukan orang yang suka untuk beresin konflik. Kalau ada konflik, kalau bisa belok aja. Kalau bisa putar balik malah, ya kan? Nggak usah ketemu. Iya, begitu ketemu putar balik kemana gitu kan? Itu lebih gampang. Tapi Firman bilang, bereskan sebelum matahari terbenam. Apalagi kalau lagi beresin sama istri ya. Sebagai laki-laki ya, wah. Apa? Banyak belok-belok, betul. Ya, saya dibesarkan dari keluarga yang saya nggak terbiasa untuk bicara tentang perasaan. Saya masih ingat momen di mana kita baru menikah, kita ada masalah waktu itu, saya nggak bisa keluarin, istri saya bilang, saya akan tunggu sampai kamu bisa ngomong. Dia tunggu sampai jam berapa? Jam 1 pagi. Hanya satu kalimat yang keluar. Tapi itu proses di mana saya dibantu juga untuk bisa bicara perasaan saya. Ternyata enak juga ya, plong juga ya bicara tentang perasaannya, apa yang kita berasa. Dan saat itu saya juga merasa bahwa inilah kerja Tuhan yang luar biasa. Punya pasangan yang luar biasa. Membantu saya bertumbuh. Miracle terjadi nggak? Iya. Miracle terjadi dalam kehidupan saya.
Secara finansial begitu banyak hal terjadi. Anak saya masih ingat masuk rumah sakit, sudah pasti kurang uangnya. Tapi Tuhan bantu semuanya. Hari ini kita tinggal di rumah yang bukan milik kita. Ipar saya beli rumah baru, mereka pindah. Rumah itu jadi kita tinggal. Nggak kebayang kita bisa punya rumah di Jakarta. Bisa punya rumah. Bisa tinggal di rumah lebih tepatnya. Tapi Tuhan kasih hal yang luar biasa. Saya percaya begitu banyak hal miracle yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi jauh lebih penting Tuhan mau hubungan kita dengan Tuhan. Secara personal dengan kehidupan kita. Yaitu apa? Karakter kita. Itu yang Tuhan mau hubungan dengan Petrus. Itu pula yang saya percaya Tuhan mau hubungan dengan kita. Setiap dari kita. Betul kita. Ya, kita nggak perlu nengok kanan dan kiri ya. Buat kamu ya bro. Buat kamu ya sis. Bukan. Buat kita. Buat kita secara personal. Amin. Masih semangat? Saya kurang lebih ada 12 poin hari ini. Jadi kita perlu semangat sampai jam makan siang ya. Oke, kita lanjut ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 16. Ini adalah puncak pertanyaan daripada Tuhan Yesus. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Ini Tuhan Yesus pintar. Ya, sebelum bertanya, Simon Petrus biar kenyang dulu kan. Laki-laki kalau kenyang apa? Ngantuk ya. Ngantuk. Jadi biar ditanya ya. Tapi bukan itu maksudnya Tuhan ya. Nanti poin ketiga adalah ingat nggak masa kita ngantuk? Bukan itu. Bukan itu ya. Bukan ingat masa kita ngantuk. Ya laki-laki memang kalau habis makan kenyang udah ngantuk betul ya. Tapi ini berbeda. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya kedua kalinya, "Simon anak Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Satu lagi. Ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya, bayangkan 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus. Lalu jadi pertanyaan, kenapa Yesus bertanya sebanyak 3 kali? Ya, ada beberapa buku mengatakan 3 kali untuk mengingat ketika Simon Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Ya, ada juga mengatakan Tuhan mau komitmennya Petrus. Tapi beberapa ahli tidak bisa mendefinisikan secara pasti ini apa. Maksud Tuhan bertanya sebanyak 3 kali. Dari saya yang selidiki, ada satu hal yang begitu penting dari semua yang yang ahli-ahli yang gali, ada beberapa hal mereka buat, tapi ada satu garis lurusnya yang mengatakan bahwa Tuhan mau hubungan lagi dengan Petrus. Kalau kita lihat ya, ini waktu Yudas menyangkal 3 kali, ya. Nah, ini pertama kali. Kalau kita baca di Markus 26 ayat 31 sampai 35. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku takkan menyangkal engkau."
Semua murid lain pun berkata demikian juga. Bayangkan, sebelum kejadian Yesus ditangkap, Petrus mengatakan hal ini. Mau semua tergoncang Tuhan. Aku rela mati buat kamu. Bayangkan, ini yang terjadi sebelum Petrus menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Lalu Tuhan datang bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Kalau kita lihat bahasa aslinya, Tuhan bicara tentang kasih agape. Dan Petrus menjawab dengan kasih persahabatan. Tapi ada hal yang menurut saya, hal yang penting yang Tuhan sedang bangun antara Tuhan dengan Petrus. Yang pertama adalah pengampunan, yang kedua adalah motivasi mengikuti Kristus. Pengampunan. Apapun yang kamu sudah lakukan, Petrus, it's okay. Ayo bangun lagi bersama dengan Tuhan. Tuhan datang, Tuhan nggak bilang, ini loh yang kamu katakan, itu kita ya. Kalau kita lihat ada orang komitmen sama kita, waktu dia datang apa? Kemarin ya, kamu ngomong ini kan, hari ini kenapa enggak? Tapi ini yang Tuhan lakukan. Dia nggak ungkit-ungkit kejadian, kesalahan yang Petrus lakukan. Tapi dia mengungkit atau dia balik mereview. Ini loh kenangan yang kita punya. Bayangkan. Apalagi kalau kita menikah ya. Yang satu pasangan kita melakukan kesalahan. Kemarin ya, sudah janji ya. Kenapa hari ini dilakukan lagi gitu ya. Ya, kita perlu belajar dengan Yesus. Yesus datang tidak mengungkit kesalahannya Petrus. Tapi dia datang mereview. Ini loh hubungan yang kita bangun. Ini loh masa-masa yang terjadi. Masih ingat nggak dengan hal itu? Dan dia tutup dengan apakah kamu mengasihi aku? Tuhan tidak mempertanyakan. Tapi Tuhan mengingatkan. Ingat nggak kesalahan-kesalahan yang kamu buat? Dan aku akan mengampuni kamu. Ingat nggak? Kamu mau lakukan, mau ikut aku awalnya buat apa? Karena kamu mengasihi aku kan? Bahkan Petrus rela meninggalkan semuanya dan mengikuti Yesus, betul ya? Dan mukjizat pertamanya, ibu mertuanya sembuh. Air berubah jadi anggur. Saya percaya itulah kenangan-kenangan yang Petrus akhirnya ingat lagi bersama-sama dengan Yesus. Dan 2 hal inilah yang membuat Petrus akhirnya hidup dianya berubah. Kalau kita baca buku Kisah Para Rasul, bagaimana Petrus berdiri, bagaimana dia berkhotbah, bagaimana banyak orang diubahkan hidupnya, bukan karena Petrus luar biasa, tapi karena ada kenangan ini bersama dengan Yesus. Bayangkan kalau Tuhan sendiri sama semua, Tuhan tidak menampakkan Petrus. Mungkin hidup Petrus juga akan sama, balik lagi jadi nelayan, betul ya? Dan dia nggak lihat hubungan secara personal dengan Tuhan. Tapi karena bertemu dengan Tuhan, dia ingat pengampunan yang Tuhan berikan. Dia ingat lagi kenapa dia lakukan itu. Karena dia mau mengasihi Tuhan. Motivasi mengikuti Kristus. Poin saya yang ketiga. Remember your faith. Ingat iman kita nggak? Iman kita adalah datang karena pengampunan Tuhan. Betul ya? Kita adalah orang yang berdosa. Betul? Petrus awalnya, waktu awal bertemu Yesus sampai dia bilang, Tuhan akulah orang yang berdosa. Dan dia tahu pengampunannya Tuhan. Hari ini sama juga dengan kita. Masih ingat nggak momen di mana Tuhan mengampuni kita? Masih ingat nggak momen di mana Tuhan menghapus semua dosa kita waktu kita keluar dari kolam baptisan? Dan kita tahu bahwa Tuhan menghapuskan semua dosa-dosa kita. Bukan untuk, seringkali kita dengar ya mulai dari awal ya, bukan itu. Tapi Tuhan mau membangun lagi hubungan sama kita. Waktu kita melakukan hal yang sama seperti poin yang tadi. Berjalannya waktu menjadi seorang murid Yesus. Kita lakukan ini karena apa? Karena pembimbingan. Karena diingatkan, bro, kamu harus mengasihi ya. Masih nggak kita lakukan ini karena kamu mau mengasihi Kristus lebih daripada pembimbingan? Kamu mau mengampuni orang lain karena kamu tahu kamu orang yang dikasihi.
Kita mengasihi orang lain karena kita adalah orang-orang yang beruntung hari ini. Masih enggak kita ingat iman kita? Hal yang dari awal kita mau lakukan, ternyata kita bisa lakukan, bahwa ini miracle-nya Tuhan. Dan sampai hari ini kita lakukan itu, karena apa? Rutinitas. Karena terbiasa mengasihi. Kita yang mudah mengasihi, kita lebih mudah untuk melakukan kasih satu dengan yang lain. Kita lakukan ini karena apa? Karena rutinitas. Iya bro, saya dilahirkan dari keluarga yang gampang mengasihi. Dan itu buat kita gampang untuk mengasihi. Tapi personal kita dengan Tuhan, kita udah nggak ada lagi. Waktu kita mengasihi mereka, orang lain, apakah dasar dari itu semua karena kamu mau mengasihi Tuhan? Kalau Tuhan tanya ke kita, setiap dari kita hari ini, apakah kamu mengasihi aku? Apa jawaban kita hari ini? Waktu kita mau mengimitate Tuhan, apakah itu adalah bentuk daripada kasih kita sama Tuhan? Atau ini checklistnya jadi murid bro, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Lebih daripada personal kita sama Tuhan. Masih nggak ingat iman kita hari ini? Berjalannya waktu menjadi seorang murid Yesus, menjadi seorang Kristen, banyak luka yang terjadi, banyak kekecewaan yang terjadi, betul nggak? Pengharapan kita dengan orang lain tidak terjadi. Tapi masih nggak kita mau mengampuni karena kita mau mengasihi Tuhan? Kita yang suami istri, kita mengasihi pasangan kita. Bahkan Tuhan di firman dikatakan, kasihilah pasanganmu. Ya, tunduklah. Kalau buat saya nggak bilang untuk istri-istri kalian harus tunduk, respect yang seperti apa, nggak seperti itu. Respect dengan pasangan kita. Kenapa kamu mau lakukan itu? Karena takut karena suamimu marah. Atau karena kamu mau lakukan itu karena kamu mau mengasihi Kristus. Begitu pula dengan kita, dengan anak-anak kita. Waktu kita mau mendidik mereka, apakah dasarnya karena kamu mau mengasihi Kristus? Kita yang single hari ini, waktu kita banyak. Ya, kita kerja malam, waktu kita kosong. Waktu kosong kamu, apakah kamu pakai untuk karena kamu mengasihi Kristus dan kamu bisa mengasihi satu dengan yang lain? Saya masih ingat awal-awal single, pergumulan saya tentang dosa, saya minta nasihat. Waktu kamu pakai buat mengasihi orang lain. Pulang malam, kalau malam selesai tidur udah selesai. Bahkan ada beberapa orang pada saat itu kita disebut kayak ambulans. Jadi kalau ada brother sister, ada yang jatuh dari motor, orang yang ditelepon adalah kita. Ya, saya masih ingat jam 11, jam 12, baru pulang dari PDA ya, baru mau taruh handphone, sudah ada telepon. Wah, ada yang jatuh, pergi kita. Ngantar ke rumah sakit. Karena apa? Karena bukan karena, iya betul kita mau mengasihi sister itu. Tapi lebih karena kita mau mengasihi Tuhan. Hari ini masih ingat nggak dengan iman kita? Ketika Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Bayangkan, ada beberapa buku mengatakan ketika Petrus bertobat sekalipun, waktu mendengar ayam berkokok setiap pagi, dia akan menangis dan ingat kejadian itu. Ini momen yang sangat membekas buat Petrus. Hubungan yang sangat membekas dengan Tuhan. Apa yang dia sudah lakukan. Di akhir hidupnya, dia memilih untuk disalib terbalik. Kenapa? Karena dia merasa dia tidak pantas. Kalau dia disalib sama dengan Kristus, dia merasa aku akan sama. Dan aku nggak pantas menerima itu. Aku mau disalib kembali. Kita bisa bayangkan hubungan seperti apa yang Tuhan bangun dengan Petrus. Dan hubungan yang sama yang Tuhan mau bangun dengan setiap kita hari ini. 3 hal hari ini yang saya bisa bagikan. Yang pertama adalah remember your first calling. Ingat momen-momen pertama kali kamu mengenal Tuhan. Tuhan panggil dalam kehidupan kamu. Ingat tentang miracle yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Hal-hal yang awalnya nggak bisa. Yang mungkin kita susah mengasihi suami kita, mengasihi istri kita. Lalu kita bisa mengasihi. Bukankah itu miracle?
Dan ingat gak tentang remember your faith, iman kamu. Waktu kamu ditebus, waktu kamu dosa-dosa kita diampuni Tuhan. Dan semuanya itu Tuhan tutup dengan satu pertanyaan. Brother dan sister, apakah kamu mengasihi aku? Itu pertanyaan Tuhan yang terakhir buat kita. Apakah kamu mengasihi aku? Mari kita renungkan 3 hal ini. Mari kita bawa dalam doa kita. Nah, mari kita jawab pertanyaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya setiap kita akan bertumbuh semakin luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Itu saja. Ya, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam surga Tuhan. Terima kasih kalau waktu ini kami boleh kembali mendengarkan firman Engkau Tuhan. Terutama buat saya secara pribadi. Waktu menyiapkan bahan ini, saya secara pribadi saya sangat tertusuk. Bagaimana Engkau mau punya hubungan. Renewal Tuhan. Hubungan diperbaharui lagi Bapak. Kalau hari ini Tuhan, Engkau datang kepada Petrus bukan karena untuk menghukum, bukan karena untuk mengingatkan kesalahan-kesalahan mereka Tuhan, kesalahan Petrus. Tapi Engkau mau mengingatkan hubungan Engkau dengan Petrus. Lalu kita hari ini Tuhan, kita pulang. Lalu kami bisa mengingat lagi masa-masa di mana kami adalah orang-orang berdosa yang tak ampuni kepada kami. Dan Engkau bertanya kepada aku, apakah Engkau mengasihi aku? Hari ini kami boleh menjadi murid, hari ini kau boleh menjadi seorang pintar. Tapi pertanyaan yang sama kau berikan dalam kita kami, apakah Engkau mengasihi aku lebih dari semua? Dan biarlah hari ini Tuhan, hidup kami bukan menjadi hidup kami lagi, tapi menjadi hidup. Dan biarlah Engkau memberikan kekuatan dan kehidupan kami untuk melewati masa-masa yang tidak mudah. Dan senantiasa mengingat dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami lakukan ibadah kami pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bentar lagi kita akan mengambil perjamuan kudus. Ya, kita akan mengingat bagaimana kematian Tuhan di Yerusalem dengan kita. Ada multimedia, ada pemutaran video mereka. Hi, my name is Molly. I was born in the U.S. in 1940. I'm 82 years old now. I married for the first time 17 years ago. My parents advised me not to marry him. I was rebellious and paid a huge price. I realized about a year and a half after getting married that he was cheating. My heart was broken. This continued. After over 10 years of marriage, we divorced. Several years later, while I was living in Zimbabwe, I met an older man from Johannesburg. We all thought he was a faithful, good man who wanted to serve God. Soon after we were married, I began to realize he was fake and that he had some very deep problems. He was professionally diagnosed as a paranoid schizophrenic psychopath. Also, he was very abusive physically, mentally, emotionally. For the first 30 years, I made many efforts to help him, but he didn't want to be helped. I became very discouraged and began drinking. I would have become an alcoholic, but God saved me. I was baptized at 51 years of age in January 1990. My circumstances didn't change, but I had a relationship with God and disciples to help me. He died in 2013.
Prior to his death, a psychologist and elder in our fellowship gave me some advice. He said maybe my plan had been to have a great marriage, but maybe God had a different plan. So with my years of heartache and suffering, I could empower other women in similar circumstances. After his passing, I was wondering what to do with the rest of my life. Perhaps I could help my younger sisters, Titus 2:3-5, by sharing my life and mistakes, hoping they will not make the mistakes that I made. Age is highly respected in many countries, more so than in mine. So I decided to go to the third world countries where Christians are minorities. Since 2015, I've been able to make many international trips every year, even during the COVID crisis. In 2015, I began my mission trips to India, Bangladesh, and Pakistan. In 2017, I started my trips to Africa, Nigeria, Kenya, and Uganda. In March 2020, when the COVID travel restrictions started, I had to go back to the U.S. after a 7-week mission trip in East Africa. After I had my vaccinations in 2021, I resumed my travels to other countries. This February, I'm in Indonesia for a month to meet and fellowship with an Indonesian sister for whom I've had a special bonding with for nearly 5 years through social media platforms. When I was 75 years old, God gave me a new purpose. Traveling to the third world countries can be challenging, but God has clearly protected me everywhere I've gone. God has given me so many opportunities to help my younger sisters. I'm very thankful for His mercy and grace. He gives me energy to keep a full schedule as well as recover quickly from jet lag. God has blessed and multiplied my efforts in an amazing way. I have no words that can express how much joy I receive from my travels. I have very major spine issues which greatly reduce my ability to walk, as well as some other health issues. I pray these will not interfere with my future travel. God has graciously brought me this far, so I know He will keep me going until I have finished His purpose for me. I want to encourage all of us, it's never too late to serve God. No matter what your condition or age, keep serving God till the end of your life. You will be blessed beyond measure. My name is Molly, and this is my turning point at age 75. Sebelum saat ini
Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur yang melambangkan darah Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan, jika pada kesempatan ini Tuhan, kami diingatkan kembali akan panggilan kami Tuhan. Waktu kami mengambil keputusan pertama sekali untuk mengasihi Engkau dalam kehidupan kami, bahkan sepanjang hidup kami pada akhirnya Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga Tuhan, kami diingatkan satu karya yang sangat besar, yaitu sebuah pengorbanan yang begitu besar, yang membuat kami hari ini memperoleh keselamatan yang daripada Engkau Tuhan. Kemudian yang telah kami lakukan pada pagi hari ini biar membantu hati kami. Bahkan ketika tadi kami mendengarkan satu kesaksian hidup yang seorang yang terus melayani Engkau, bahkan sampai pada akhirnya Tuhan, dia terus berjuang untuk mengasihi dan melayani Engkau. Begitu banyak kekurangan, begitu banyak kelemahan Tuhan yang dihadapi, bahkan setiap tantangan. Tetapi tidak ada kata-kata menyerah. Karena satu hal, mau mengasihi Engkau lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan sekali lagi untuk komuni ini. Ampuni setiap dosa, ampuni setiap kesalahan yang telah kami lakukan Tuhan. Biarlah Tuhan pada kesempatan ini, kami juga mau menghargai pengorbanan-Mu atas hidup kami, dan terus mau belajar hari demi hari menjadi satu pribadi yang semakin berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi, kami bersyukur. Nama Tuhan Yesus, amin. Saat ini kita memberikan persembahan untuk Tuhan sama-sama. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan dulu dong ya, juga untuk firman Tuhan yang barusan kita dengar. Firman Tuhan membantu kita hari ini, sangat memberkati kita, sehingga kita bisa mengingat bahwa kita dipanggil untuk punya hubungan yang lebih dalam sama Tuhan, untuk mengasihi Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Sehingga kita bisa punya juga hubungan yang lebih baik, bahkan lebih dalam terhadap satu sama lain. Mau mengasihi lebih lagi dan lebih lagi. Amin. Amin. Kita berikan persembahan sama-sama. Satu pujian jalan hidup yang benar. Semakin sekali lagi akan menjadi dari awal. Jalan hidup orang benar selalu digerakkan oleh Tuhan. Amin. Terima sama-sama katakan.
Sama-sama kita akan jalan hidup. Jalan hidup. Orang yang benar. Jalan hidup. Orang yang benar. Sekali katakan. Jalan hidup. Orang yang benar. Berani. Lebih banyak. Jalan hidup. Orang yang benar. Tolong jalan hidup. Terima kasih untuk Bro Andi yang sudah menyampaikan firman Tuhan begitu luar biasa. Terlebih untuk mengingatkan saya, cinta saya kepada Tuhan dan juga pengasihan saya kepada Tuhan ketika Tuhan memanggil saya pertama kali. Kalau tadi disinggung dengan hubungan dengan istri, dengan anak, sebenarnya perjuangan untuk mengembangkan itu bukan di luar dulu ya, di dalam keluarga sebenarnya. Ketika konflik dengan istri, ketika kita mengajar anak itu perjuangannya luar biasa ya buat saya. Tadi yang dialami oleh Bro Andi sebenarnya sama dengan saya alami juga ya. Baik kalau dulu diajarin kalau punya konflik harus duduk sama-sama dibicarakan, apalagi harus minta maaf ketika punya salah itu, aduh sebagai seorang suami atau sebagai laki-laki itu susahnya setengah mati buat saya pribadi ya. Tapi ketika saya menjalankan itu semua, saya belajar untuk mencoba untuk berjuang. Ya tadi bilang oleh Bro Andi betul, ada rasa kelegaan di hati. Ya itu yang saya belajar juga bahwa ketika kita sudah bisa berkomunikasi dengan baik di dalam keluarga kita dan istri dengan anak kita, maka hubungan kita dengan sama juga menjadi lebih enak ya. Ketika kita ada konflik dengan orang teman atau saudara atau brother sister kita dengan mudah bisa ngomong sama mereka, duduk bareng, ya kita bukan saling ngomong di belakang atau di luar, tapi bisa saling sama-sama membereskan itu semua gitu. Saya bersyukur karena dulu saya waktu konflik dengan istri, dengan mertua segala macam, nggak ada yang ngajarin saya. Ya, saya bersyukur karena saya beruntung karena saya bertemu dengan komunitas di sini. Sehingga saya bisa dibantu ya, apalagi istri saya begitu sulitnya memaafkan atau mengampuni papahnya. Ya begitu pun dengan saya sebenarnya sebagai anak menantunya juga sama. Tapi ketika kita belajar firman Tuhan tanpa sadar, tanpa disadari, kita bisa mengampuni papa, kita bisa mengampuni orang tua kita walaupun dia salah.
Ya, ataupun ketika kita belajar firman Tuhan, jadi kita tidak berpikir bahwa oh dia yang salah, saya yang menang, yang benar. Enggak. Itu semua bukan karena benar atau salah, tapi bagaimana saya mengasihi dia gitu sebagai orang tua gitu. Oh ya, saya belajar itu semua dari firman Tuhan. Jadi bersyukur karena pagi hari ini diingatkan kembali mengampuni, mengasihi itu ya kita awali dari dalam dulu, dari keluarga kita masing-masing. Ya, baru kita bisa keluar, bisa bertemu dengan belajar kita. Terima kasih sekali lagi Pak Andi untuk firman Tuhannya begitu menusuk saya, mengingatkan kembali. Kita juga diingatkan, suka lihat foto pernikahan enggak? Kalau dulu saya pakai wallpaper di komputer, kalau sekarang udah diganti. Ya, tapi HP ya, lihat juga. Ya, untuk kita semua pasti punya kenangan masing-masing, ya punya apa namanya perjumpaan masing-masing dengan pasangan-pasangan kita. Tapi kalau mengingat kembali perjumpaan kita dengan Tuhan, ada sesuatu yang selalu diingatkan kembali bahwa ketika orang lain berbuat salah, saya tidak boleh membenci dia karena Tuhan sudah mengasihi lebih dahulu. Itu yang saya ingat terus gitu. Oh iya, ketika istri juga begitu, ketika dia punya salah atau saya punya salah, saya belajar bahwa saya mau mengampuni istri, saya mau mengampuni anak, saya mau mengampuni istri saya, bukan karena saya, tapi karena Tuhan mengampuni saya dulu. Terima kasih untuk firman Tuhannya. Kita akan masuk ke dalam pengumuman. Pengumuman untuk ibadah minggu depan tanggal 14 Mei 2023 jam 9 di Gerasi BN. Dan saya mengingatkan untuk Brother Sister untuk minggu depan, saya himbau untuk datang lebih awal ya, setengah jam sebelum ibadah kita udah ada di tempat ini untuk kita sama-sama fellowship bersama-sama dengan masjid kita ya. Ya, untuk persembahan perpuluhan dan persembahan khusus ditransfer ke rekening yang sudah tertera di layar. Donor darah tanggal 21 Mei di Gerasi BN jam 11 siang. Ya, jadi buat teman-teman dan sister yang punya teman yang mau mendonorkan darahnya bisa diajak ke sini tanggal 21 Mei jam 11 setelah kita makan siang tentunya. Ya, ada lagi? Ya, terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami boleh belajar firman-Mu begitu luar biasa Tuhan. Tolong bantu kami Tuhan untuk kami bisa saling lebih lagi saling mengembalakan, saling mengasihi satu dan lainnya, saling mengampuni Tuhan sama kami Tuhan. Terima kasih untuk apapun yang kami dengar pada pagi hari ini. Dalam firman itu bukan saja kami dengar Tuhan, tapi kami diskusikan, kami akan bicarakan dan kita diskusikan dalam PDG kita, dan terlebih Tuhan, kita dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Sehingga firman-Mu itu tidak akan sia-sia Tuhan, tapi betul-betul tertanam dalam hati kami masing-masing. Sehingga kita ada orang lain yang membutuhkan Tuhan, kami siap untuk bertemu dengan mereka, untuk mendamaikan mereka dengan Engkau Tuhan. Bapak terima kasih, kami berdoa untuk Bro Andi dan juga keluarga, dan juga brother yang diajak ke Cirebon pada saat ini. Tuhan kiranya memberkati mereka, terima kasih untuk hati mereka, biar Tuhan membalikan berkat pada mereka. Jika tadi nanti siang mereka kembali ke Jakarta, kiranya Tuhan sertai mereka Bapak. Untuk brother kami juga yang ada di ruang Zoom, kiranya Tuhan juga memberkati. Bukan yang sakit Tuhan, untuk lansia-lansia, oma-oma kita Tuhan, dan juga untuk Bunita, terus diberikan pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami mau serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara, siapa yang merasa terberkati daripada kita pada pagi hari ini? Amin. Saya mengundang kita berdiri sama-sama. Dan sebelum kita pulang dari tempat ini, karena kita adalah orang-orang yang telah diberkati, mari kita menyanyikan satu pujian yang semangat lagi untuk Tuhan kita. Amin. Sukacita penuh.
Berikan kesukaan Tuhan. Pasti akan mendengar sorak-sorak yang berjalan lagi sampai pasti pulang bersama Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu juga dan beribadah secara online. Selamat hari Minggu, ibadah telah selesai. Mari silakan berdoa. God bless. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. Happy Sunday, Bro Sunday, Bro Markus, Sister Maria. Ini. Maria. Iya. Ini ibadah di sana. Pada fellowship ya. Suaranya yang kurang ya. Mas Markus masih ada di sana kah? Maria itu Di sana masih pagi dia. yang di Jakarta ya. Iya. Maria Bandung. Maria. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga. Ya, welcome single Jakarta, Maria. Kita tunggu bentar ya. Song ministry. Yeah, thank you, Bro Eric. Oke, bagi Bapak Ibu yang lain boleh langsung nanti ke bawah, bisa lanjut berfellowship ya. Miss Maria. Ya, terima kasih. Sama Pak. Ya.